Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 9. Jadi untuk pertemuan pertama ini perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita berkenalan dulu, nanti kita lanjut materi. Nama saya Nur Laili Saadah, biasanya dipanggil Bu Lisa. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Alamat rumah saya Jalan Ki Haji Bisri Samsuri nomor 36 Denanyar Jombang. Rumah saya dekat dengan pondok, jadi kalau nanti misalkan sudah dalam keadaan normal, Saman sudah bisa keluar dari pondok atau yang rumahnya kampung, silakan kalau mau mampir ke rumah. Untuk pendidikan, saya dulu riwayat pendidikannya di MI Mambaul Ma'arif, kemudian MTS-nya di MTSN 4 Denanyar, kemudian MAN 4 Denanyar, dan S1-nya di STKIP PGRI Jombang. Saya rasa cukup di sini untuk perkenalannya. Nanti kalau misalkan kita sudah bisa bertatap langsung, sudah dalam keadaan normal, kita bisa melanjutkan perkenalannya. Dan saya juga bisa berkenalan langsung dengan sampean semuanya. Ini adalah materi kelas 9 semester 1. Untuk bab 1 ada perpangkatan dan bentuk akar. Yang bab kedua persamaan kuadrat, bab ketiga fungsi kuadrat, dan yang keempat ada transformasi. Dan sekarang kita akan belajar bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Buat apa sih kita belajar perpangkatan dan bentuk akar? Banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau biasanya ada ujian nasional, itu perpangkatan dan bentuk akar itu biasanya pangkatnya keluar satu soal dan bentuk akarnya keluar satu soal. Tapi karena tahun ini kelihatannya tidak ada ujian nasional, tapi diganti dengan asesmen, jadi ya belum bisa diperkirakan nanti seperti apa. Tapi insya Allah materi bentuk akar ini, perpangkatan ini pasti keluar di ujian akhir. Dan yang manfaatnya di kehidupan sehari-hari, di sini ada bidang fisika, yaitu kalau sama dulu belajar fisika ada besar kecepatan cahaya. Besar kecepatan cahaya itu 300 juta. Kalau sama nulis 3000000 kan panjang sekali. Di samping tangannya capek, bukunya juga cepat habis. Makanya kita bisa memakai perpangkatan, bentuk pangkat itu untuk menyederhanakan angka-angka yang besar atau angka-angka yang kecil. Jadi kalau besar kecepatan cahaya 300 juta itu bisa kita tulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian ada matahari, itu sebagai pusat tata surya kita hanyalah satu di antara 200 miliar bintang yang tersebar di galaksi Bima Sakti. 200 miliar itu sama dengan 200,000,000,000,000, banyak sekali nolnya ya. Nah, tentunya capek sekali kita kalau menulis seperti itu banyaknya. Jadi kita sederhanakan ke bentuk pangkat itu menjadi 2 kali 10 pangkat 11. Nah, ini salah satunya manfaatnya. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang saya akan menjelaskan materinya. Bilangan pangkat dan bentuk akar. Yang pertama, bilangan berpangkat. Pengertiannya, pengertian bilangan berpangkat. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik sebanyak N faktor. Jadi A-nya di sini sebanyak N kali atau sebanyak N buah. A di situ disebut bilangan pokok, sedangkan N-nya disebut bilangan bulat positif. Untuk A-nya elemen bilangan real. Contohnya, misalkan di sini nomor 1 itu, teman bisa lihat nomor 1, 3
kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebentar. Tiga kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini nomor 1. Nah, 3-nya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi sama dengan 3 pangkat 5. 3-nya itu bilangan pokok, sedangkan banyaknya 3 kan ada 5. Jadi itu pangkatnya atau n-nya. Jadi sama dengan 3 pangkat 5. Yang kedua, ada 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya di situ disebut bilangan pokok, sedangkan kita hitung ada berapa banyaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pangkatnya atau n-nya adalah 7. Jadi bisa kita tuliskan 5 pangkat 7. Yang nomor 3. Sekarang saya ganti variabelnya. Jadi tidak selalu angka. Sekarang saya pakai 2A, misalkan 2A. 2A dikali 2A dikali 2A. Di sini mudah saja karena 2A ini kita anggap sebagai bilangan pokoknya. Dan 2A-nya di sini berapa kali? Ada 3 kali. Jadi 2A dikali 2A dikali 2A sama dengan 2A pangkat 3. Yang nomor 4. Sekarang saya pakai pecahan. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. 2/3-nya di sini adalah bilangan pokoknya. Kemudian pangkatnya tinggal kita hitung 2/3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2/3 pangkat 4. Yang nomor 5. Nomor 5 ini bilangan pokoknya negatif. Jadi misalkan min 2 dipangkatkan dengan 4. Itu sama dengan, jadi min 2 ini kita tulis sebanyak 4 kali. Kita kalikan sebanyak 4 kali. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Hasilnya sama dengan 16. Yang nomor 6. Min 3 dipangkatkan dengan 3. Jadi min 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Sama dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Sama dengan min 27. Di sini bisa kita lihat yang nomor 5 sama nomor 6 ini untuk yang bilangan pokoknya negatif. Min 2 pangkat 4. Di sini 4-nya genap. Jadi untuk bilangan pokok yang negatif, kalau pangkatnya itu genap, maka hasilnya nanti positif. Tapi untuk yang nomor 6, min 3 pangkat 3, pangkatnya di sini ganjil. Nah, untuk bilangan pokok yang negatif, apabila pangkatnya ganjil, maka hasilnya nanti negatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk yang nomor 5, apabila bilangan pokoknya itu negatif, kalau pangkatnya itu genap, hasilnya positif. Tapi apabila bilangan pokoknya negatif, kalau pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya negatif. Sekarang kita lanjut yang B. Bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di situ ada contohnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini berapapun angka, kalau kita pangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Dan di situ ada 8 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, kalau kita pangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut yang C. Bilangan berpangkat negatif. A pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat n.
atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Contohnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut dengan pangkat negatif. Misalkan di situ ada A 1 per 4 pangkat 3. 1 per 4 pangkat 3 misalkan kita jadikan pangkat negatif, itu sama dengan 4 pangkat min 3. Yang B 1 per A pangkat 4 kita jadikan pangkat negatif, maka jadi A pangkat min 4. Jadi yang di penyebut itu naik jadi pembilang. Itu pangkatnya itu negatifnya nanti berubah jadi positif. Yang nomor 2, nyatakan bilangan-bilangan berikut dengan pangkat positif. Yang A 6 pangkat min 2 itu sama dengan 6 pangkat min 2 sama dengan 1 per 6 pangkat 2. Jadi pindah ke bawah, 6 pangkat min 2 itu jadi 1/6 pangkat 2. Negatifnya jadi positif. Yang B 2x pangkat min 2 sama dengan 2 dikali 1 per x pangkat 2 sama dengan 2 per x pangkat 2. Materi kita sampai sini dulu untuk hari pertama ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group. Habis ini akan saya kasih tugas ya. Habis ini akan saya kasih tugas, nanti silakan dikerjakan, ditaruh di kertas, kemudian difoto. Difoto dikirimkan ke saya. Tugasnya nanti di lembarannya itu dijadikan satu dengan tugas-tugas berikutnya. Jadi nanti kalau sudah masuk sekolah, tugasnya tinggal dikumpulkan ke saya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan selanjutnya dijadikan satu, nanti tinggal dikumpulkan. Kalau nanti sudah dalam keadaan normal, sudah bisa bertatap muka ya. Sampai sini dulu ya, bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.